Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, dan rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kahim pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 atau pada tanggal 7 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Kejadian 23 ayat 7 dan ayat 12 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Abraham bangun dan bersujud kepada orang-orang negeri itu, kepada Bani Het. Di ayat yang ke-12, dan Abraham bersujud di hadapan penduduk negeri itu. Saudaraku, firman yang baru saja kita baca ini berbicara perikop tentang kematian dan penguburan Sarah. Dan di mana di dalam perikop ini, saudaraku, adalah waktu di mana Sarah meninggal dunia, saudaraku. Artinya Sarah terlebih dahulu meninggal, saudaraku. Dan Sarah meninggal dunia pada usia 127 tahun, seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian 23 ayat 1. Di dalam suasana duka ini, saudaraku, tentu suatu hal yang kehilangan bagi Abraham, saudaraku, sebagai istrinya yang lebih dulu dipanggil oleh Bapa Yahweh. Dan dalam proses ini, maka Sarah harus dikuburkan, saudaraku. Dan Abraham tahu bahwa dia adalah seorang pengembara, dan dia berada di wilayah suatu negeri, yaitu negeri Het. Dan lewat di negeri ini, dia tentu harus mencari suatu tempat untuk pemakaman atau penguburan kepada Sarah. Dan proses penguburan sesuai dengan tradisi yang mereka lakukan harus dikubur di gua, saudaraku. Beda dengan kita, manusia dikubur lewat di dalam tanah, namun ini harus bentuknya di gua-gua seperti itu, saudaraku. Dan disinilah Abraham bertanya kepada negeri orang penduduk orang Het itu untuk meminta izin agar dia diberikan izin untuk menguburkan istrinya ini, saudaraku. Dan kita tahu karakter Abraham adalah karakter yang memang orang-orang yang tidak menunda-nunda, dan memang Abraham adalah orang pilihannya Bapa Yahweh. Dan firman Bapa Yahweh sudah berkata kepada Abraham, setiap orang yang memberkatinya akan diberkati juga. Dan lewat peristiwa ini, saudaraku, Abraham dengan karakternya, dan dia juga bukan orang yang susah, yang tidak menyusahkan terhadap negeri itu, dan dia juga memiliki harta yang sangat banyak, saudaraku, yang berkelimpahan yang dia dapat, dan penduduk negeri itu sangat welcome, demikian, saudaraku. Dan Bani Het juga menyatakan bahwa Abraham itu seperti pangeran, saudaraku. Hal ini tertulis di dalam ayat yang ke-6, saudaraku, Kejadian 23 ayat 6, yang berkata demikian. Dengarkanlah kami, Tuhan, Engkau ini seorang pangeran Elohim di tengah-tengah kami. Dan mereka menjuluki status Abraham itu sebagai seorang pangerannya Elohim. Berarti Bani Het berkenan kepada Abraham yang berada di negerinya sebagai seorang pengembara. Dan kemudian dia mengizinkan untuk menguburkan istrinya di negeri Het, saudaraku. Nah, apa yang dilakukan Abraham, saudaraku? Seperti perikop yang menjadi dasar renungan kita. Dan Abraham bangun dan bersujud kepada orang-orang negeri itu, kepada Bani Het. Bukan hanya berterima kasih biasa, saudaraku, bahkan sampai sujud. Perkataan sujud ini adalah berarti kepalanya bisa sampai menyentuh tanah, saudaraku, untuk mengucap syukur karena diberikan izin untuk mengkebumikan istrinya ini, saudaraku. Selanjutnya yang kedua, Abraham tentu mencari suatu tempat, dan Abraham melihat ada tempat, suatu perladangan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Efron, anak Sohar. Dia memiliki suatu lahan yang sudah ada kuburannya, dan minta agar itulah menjadi tempat penguburan istrinya. Dan sama Efron Efron anak Sohar ini juga menyetujuinya, saudaraku, dan memberikan ladang itu dan kuburan gua itu yang sudah tersedia kepada Abraham. Kemudian selanjutnya, saudaraku, apa yang dilakukan? Dan Abraham sujud di hadapan penduduk negeri itu. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, sikap Abraham yang bersujud ini bukan berarti dia menyembah, saudaraku.
tapi sujud dalam ucapan syukurnya. Dan ucapan syukur bukan hanya terlihat dari membungkukkan badan, namun sampai sujud, saudaraku. Inilah wujud sikap syukur. Dan kitab suci mencatat tidak ada firman Bapa yang melarang hal sikap Abraham itu, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Dalam pengucapan syukur kita, jangan kita terlalu, saudaraku, alergi dengan ucapan-ucapan syukur. Adanya ucapan syukur berulang tahun, adanya ucapan syukur masuk rumah baru, adanya ucapan syukur mungkin kenaikan kelas dan sebagainya. Yang kita lakukan ucapan syukur kepada Bapa Yahweh tentunya, saudaraku. Seorang Abraham yang Bapa Yahweh pilih saja, dia mengucap syukur terhadap kuburan yang diberikan sampai sujud kepalanya menyentuh tanah kepada bangsa atau penduduk Het pada waktu itu, saudaraku. Dan ini tidak dipersalahkan karena itu ucapan syukur. Dan itulah menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan rasa sukacita dan berterima kasih. Saudaraku, di dalam zaman kita menjalani kehidupan kita ini, terkadang ada pemahaman-pemahaman yang terlalu juga berlebihan. Bapak-bapak rohani kita melakukan ucapan syukur sampai seperti itu, tapi dia bukan menyembah terhadap penduduk itu, bukan juga dia menyembah kepada dalam bentuk penyembahan, saudaraku, tapi hanya sujud dan dalam ucapan syukurnya. Mari, saudaraku, ini yang kita lakukan tentang sujud ini, saudaraku. Dalam ucapan syukur aja kita sujud menyembah, saudaraku. Apalagi kita dalam penyembahan kepada Bapa Yahweh. Luangkan waktu, berikan waktu-waktu penyembahan khusus kepada Bapa Yahweh. Sama seperti halnya Abraham ini juga, ucapan syukur saja bersujud sembah. Apalagi kita datang ke hadirat Bapa Yahweh. Dalam ibadah-ibadah pribadi kita, dalam doa-doa penyembahan kita. Kita ambil sikap untuk sujud, saudaraku, dalam pengucapan syukur atas kehidupan yang diberikan kepada kita sampai saat ini juga. Amin. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Karena itulah janji firman Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku. Sukses besar buat kita semua.